Apakah Indonesia tanpa sumber daya alam akan tetap utuh, tetap hidup, dan tetap makmur? Sebuah pertanyaan yang jarang kita dengar. Bahkan mungkin tidak pernah ada yang menanyakannya. Namun, kalau pejabat, masyarakat, dan politikus sepakat untuk mereview cara Indonesia dikelola oleh politikus, oleh pejabatnya saat ini, apakah pertanyaan di awal tadi, yaitu akankah Indonesia bisa makmur, utuh, dan terus tumbuh jika Indonesia tidak memiliki sumber daya alam? Sebelum menjawab, kita coba bayangkan Anda adalah warga negara Liechtenstein yang tidak memiliki satu sumber daya alam pun. Wilayah Anda pegunungan, bahkan untuk makanan pun harus disuplai melalui Austria dan Switzerland. Bisakah Anda tetap jadi makmur di sana? Atau kita ke Switzerland, negara yang tidak memiliki sumber daya alam juga, kecuali arus air sungai, bahkan laut aja nggak punya. 100 tahun yang lalu coba bayangkan, kalau Anda warga negara atau politikus atau pejabat di Switzerland, kira-kira apa yang ada di pikiran untuk membuat Switzerland negara yang sangat kaya? Kita tahu sedikit pejabat dan politikus Indonesia, walau sudah 77 tahun merdeka, berpikir ke arah pertanyaan di awal. Karena buktinya tidak ada satu kebijakan pun yang mendukung Indonesia tidak punya sumber daya alam untuk survive. Karena yang ada hanya bagaimana menjual kekayaan alam, bagaimana menghabiskannya. Walau GDP negara naik tipis setahun 3%, namun kantong beberapa elit naik hingga 100%. Nggak peduli juga rakyatnya. Coba kita rincikan sekali lagi dari sudut pandang negara lain. Kita ke Saudi. Apakah Saudi ke depan tanpa minyak bumi dan gas alam akan tetap utuh, tetap survive dan bertumbuh? Begitu pertanyaan itu ditanyakan, maka Saudi menjawab berbeda. Putra mahkota Saudi MBS Muhammad bin Salman tahun 2016 mengumumkan sebuah program yang bernama Saudi Vision 2030 dengan terang dan jelas mengatakan bahwa Saudi di tahun 2030 tidak lagi bergantung pada oil and gas 100%. Bayangkan, sebuah rencana yang berani, yang tegas dan jelas didesain teliti selama 5 tahun sebelum tahun 2016 diumumkan dan dieksekusi dengan jangka panjang, multi years, dengan konsisten hingga saat ini. Kita mundur ke Saudi di tahun 1930-an ketika baru menjadikan dirinya kerajaan di bawah bin Saud. Masih negara berbasis pertanian dan peternakan yang masih miskin produksinya, dan baru di tahun 1933 ditemukan cadangan minyak bumi yang besar di wilayah Saudi Arabia tersebut. Dan sekarang di tahun 2030, Saudi adalah penghasil minyak dan gas nomor 2 terbesar di dunia. Ketika dunia banyak menggunakan non-fossil oil dalam pemenuhan kebutuhan energi, terutama green energy seperti nuklir, matahari, air, dan angin, serta kendaraan listrik meningkat, maka permintaan akan minyak bumi dari tahun ke tahun hingga saat ini terus menurun. Saudi saat ini 90% pendapatannya datang dari minyak dan gas, yang 10% adalah datang dari melayani 8 juta tamu Allah berumrah dan 2 juta haji per tahunnya. Kemudian Saudi membuat rencana jangka panjang yang radikal dan berani, yaitu untuk tetap menjadi negara super kaya tanpa bergantung pada minyak dan gas bumi. Program itu bernama Saudi Vision 2030. Caranya bagaimana? Maka mereka menggunakan sistem ekonomi, menggunakan nation wealth, yaitu SWF, Sovereign Wealth Fund. BUMN Saudi, Aramco, ini BUMN kerajaan juga, bukan milik rakyat atau model pemerintah seperti kelolaan di negara lain. Tetap milik raja, karena negaranya ya raja yang punya. Aramco adalah perusahaan paling menguntungkan sedunia dibandingkan dengan Apple atau Amazon misalnya. Namun sedikit orang tahu Aramco itu bagaimana kelolaannya sampai di tahun 2019 ketika mereka mengumumkan akan menerbitkan SWF senilai 2 triliun dolar atau 2.000 billion atau hampir 15 kali APBN Indonesia, atau uang untuk hidup 15 tahun rakyat 280 juta Indonesia ditarik ke depan, ditarik ke sekarang. Aramco Saudi punya sejarah panjang sejak tahun 1933 di mana dengan Standard Oil mereka bergabung. Standard Oil atau Stanvac adalah mitra Saudi sejak hari pertama minyak bumi dan gas dieksplor dan diproduksi oleh Saudi. Lalu perlahan Aramco membeli saham Standard Oil. Dari tahun ke tahun, stake saham Aramco atau Saudi tepatnya membesar. Hingga pada tahun 70-an akhir Saudi memiliki Stanvac, Standard Oil Company 100%. Kemudian di tahun 80-an jadilah Aramco. Sejak saat itu Saudi Arabia menjadi negara terkaya di dunia, di luar negara sekutu, negara pemenang Perang Dunia Kedua yang mengendalikan dunia hingga saat ini. Namun kalau di abad 20 minyak bumi adalah kekayaan yang menguntungkan. Namun di awal abad 21 ini, sejak 10 tahun terakhir kira-kira, 1 dari setiap 6 mobil adalah mobil listrik transaksinya. Dan di tahun 2030 nanti, 1 dari setiap 2 mobil adalah mobil listrik, yang membuat kebutuhan akan minyak bumi terus turun. Karena itulah dalam visi Saudi 2030 akan menggeser dari petrol country menjadi negara jasa dan properti. Dari negara yang 90% bergantung pada minyak dan gas bumi menjadi pelayan tamu Allah dengan kapasitas per tahun 30 juta tamu Allah naik 3,5 kali di tahun 2030 dan menjadi 50 juta tamu Allah di tahun 2045.
dengan fasilitas kelas A, di mana target mereka yang kelas A tamu Allah yang diperbanyak. Semakin tidak murah berhaji dan berumroh ke depannya, namun tetap saja banyak akan berkunjung karena memang dibuat luar biasa mewahnya. Vision 2030 tersebut punya 3 tema. Pertama, menciptakan vibrant society. Kedua, membangun ekonomi bertumbuh subur, penunjang, dan berkelanjutan. Dan ketiga, menjadikan Saudi negara ambitious nation atau negara agresif dalam segala bidang termasuk pertahanan keamanan. Akan masuk negara Saudi menjadi negara superpower senjatanya. Dalam melayani tamu Allah, bukan hanya spiritual melaksanakan ibadah di Mekah Madinah, namun membangun museum Islam, sejarah Islam dunia dan edukasi terbesar di dunia yang akan memaksa banyak wisatawan dunia setelah rukun umroh dan haji, jalan-jalan menikmati sarana baru lainnya seperti museum dan napaktilas sejarah yang akan menghasilkan fulus bagi Saudi. Selain itu, 3 kota di luar kota suci Mekah dan Madinah seperti kota Jeddah, Riyadh, serta Neom dan lain akan jadi top 100 kota di dunia tempat tinggal kelas dunia, pusat hiburan, budaya, dan lifestyle. Bahkan kota-kota tersebut ke depan tidak menggunakan minyak dan gas bumi untuk menghidupi energinya, tapi menggunakan green energy. Yang paling menarik adalah rencana besar Saudi di dalam bangun UKM, di mana akan ditingkatkan pendapatan GDP negara dari hanya 5% akan menjadi UMKM-nya 35% GDP nasional dengan strategi jangka panjang yang menarik, pembiayaan dan dorongan produksi mengingat ada 30 juta tamu Allah sebagai pasar yang besar salah satunya. Saudi Vision 2030 adalah privatisasi atau membuat negara menjadi negara swasta, setidaknya 35%-nya, yang mana pendapatan pajak akan meningkat dengan cara itu. Dengan mendorong wanita yang saat ini hanya 18% workforce di Saudi akan menjadi 50% workforce di tahun 2030 adalah perubahan radikal di Saudi yang sangat male superior menjadi seimbang antara pria dan wanita. Ini mengkonfirm Saudi adalah benar-benar negara ambisius, progressive country. Kembali ke pertanyaan awal. Apakah Indonesia bisa tetap tumbuh dan utuh tanpa mengandalkan sumber daya alam? Semoga bisa belajar dari negara Saudi ini. Peace.